leader juga season sebelumnya. Dia adalah salah satu roamer yang sangat-sangat bandel sekali. Iya. Suka masuk, suka nabrak, tipe inisiator, suka nge-pick off pula. Bahkan dengan solo dia bisa nge-pick off untuk beberapa hero lawan. Berbeda dengan Pin yang mungkin kalau menurut gua ini dengan jauh lebih ke arah ke cover ya Mawar. Ya, apalagi belakangan yang terakhir kalau kita lihat kan ada Digi yang dipakai, terus juga masih ada Franco yang selalu juga di ban. Ini harus di-respect banget juga untuk Franco-nya. Jadi duel akan menarik banget untuk di fase pick and ban. Franco sudah terlihat tadi di ban di sana bersama dengan Fanny. Sebenarnya kalau kita ngelihat langsung keseluruhannya, bin Franco. di sini pun ada perubahan lagi. Bukan hanya di sisi player, dari sisi coach dan juga asisten coachnya. Terlihat loh dari arah Kiyoshi, Fiel sekarang Masuk ya. menjadi head coach lah, menjadi head coach kembali. Iya, sebelumnya Acil yang bertukar role aja ya, dan TZ juga kembali untuk memperkuat dari Aura Fire, mengingat dari statementnya juga yang tadi udah dibilang ya. Ingat, TZ kemarin sempat nge-coach di season yang 9 dan squad apa, dan sekarang akan mungkin dibuktikan kembali ya untuk bertemu dengan RRQ Hoshi. Plus ini gimana lagi ya, ini akan menjadi persaingan dari beberapa laning sih kalau menurut gue ya Om Awe, antara jungler dan juga area god laner ya. Jungler season lalu terpilih menjadi first team dari junglernya. Oke. Iya kan? Unique pick heroes juga ya. Untuk unique pick hero-nya banyak banget. Banyak banget. Albert yang kita lihat banyak, tapi sejauh ini yang kita lihat untuk high jauh lebih banyak lagi. Hari ini akankah sisi kreativitas itu akan dikeluarkan kembali dengan pola permainan mereka, dan juga mungkin Albert akan bermain lagi dengan hero-hero nyamannya, atau akan mengikuti pula pola permainan dari Aura Fire. Oke, tapi sudah ada Akai juga, begitupun dengan One yang di-ban di tangan Aura Fire. Dan Kadita Godiva gak akan dilepas. Gak bisa. Gak akan dilepas. Fun fact-nya adalah dua tim yang berani untuk melepaskan Faramis dan juga Iya. Valentina. Mereka selalu akan beradu, tapi ternyata Faramis di ban. Valentina terbuka, Valentina ada. Beatrix, Beatrix juga ada. Valentina sih. Atau Beatrix. yang lain, Beatrix semahal Semahal itu. tapi kan balik lagi Arceus. Iya. Track record mereka sampai dengan minggu yang keempat baru menggunakan Beatrix sebanyak 2 kali. Ya. Sisanya Cloud. Sisanya Cloud. 1-1. Oke. Mungkin ada retail, tapi retail 5 kali dipakai di MPL di season yang ke-10 masih 0%. Ini bisa dibilang kalau kita ngelihat jauh ke belakang lagi, bahkan dari season lalu Om ya, di saat mereka menggunakan satu hero, apakah mereka akan memfokuskan itu? Season lalu coba lihat Skylar-nya, Beatrix, sampai dengan berapa kali penggunaan dia belum pernah terkalahkan waktu itu. Hingga ada satu momen dia berhasil dikalahkan dan juga menurunkan dari win rate Albert tetap hero itu sendiri. Tapi untuk season ini coba lihat, digantikan ya. Cloud yang memang tapi Banana dengan achievement yang udah dia dapatkan. Iya, ada posisi ke-6 Tergantikan dari dia. MPL Indonesia season yang ke-4, juara ketiga dari Piala Makin mas. Presiden Indonesia 2021, dan posisi ke-9 di MPL Indonesia season yang ke-5. Benar. Wow, Valentina. Langsung. Gitu. Keluar juga Pakito hero yang cukup Apa yang comfort serang? buat Fluffy ya. Apa Apalagi yang sekarang kan serang? lagi tren banget untuk menggunakan Pakito. Ya ini bisa di flash juga, tapi kebanyakan kita melihat dia dipakai sebagai explainer. Cepat buat habisin web minion, dan kedua juga cepat buat langsung ke backup teman-teman yang lain. Damage-nya sakit dengan hanya knockout strike. Dan mungkin hanya di Aura ya, di saat ada Pakito, itu kemungkinan besar itu akan pergi ke area yang 9. Hai, jarang banget. Jarang dia. Jarang banget Atau menggunakan di hero yang season seperti ini. 9 kita melihat juga Valentina Jungler Bahkan dipakai Valentina high Jungler. loh. Iya. Valentina sebenarnya kalau dari season yang kemarin ya dia bisa Iya. di mana-mana kan. Cuma Iya. sekarang mungkin jauh lebih spesifik dia bakal bermain sebagai mid laner. Setuju sih. Nah, ini dia. R7 sering menggunakan Masya. Dan kali ini Masya pun sudah terlihat. Banana. Pola permainannya seperti apa? Mirroring yang dilakukan akankah? Oh, Berarti ini Masyanya Esmeralda. bakal di roam. berbelok ke arah manakah ini? Ini bisa jadi Esmeralda. Masyarakat Benar, benar. Esmeralda Jungler. SP-nya bisa masuk hutan ya. Iya, kan? Jungler. Nah, karena kita sudah sering melihat hal itu, kita harus tunggu dulu nih sampai dengan 2 pick yang Ini terakhir. banyak plot twist ya di Betul. MPL Sebenarnya ID. plot twistnya dimulai dari minggu kemarin. Iya, benar-benar week ketiga itu membawa perubahan yang benar-benar signifikan banget gitu ya. Nah, ini tadi yang gue sebutkan. Akan ada persaingan di area God Laning dari God Laner itu sendiri. Cloud juga di ban loh. Cloud dihilangkan karena kita tahu, kita udah membicarakan itu juga tadi. Iya, Cloud Cloud 1-1. dari bos. Beatrix. Beatrix masih ada Clean mungkin. Kalau clean mungkin agak berat ya, tapi sisi yang lainnya misalnya masih ada Popol Kupa juga. Ya, ada Popol Lupa Kupa. Brody. Brody juga masih bisa. Brody masih bisa. Nah ini ada Beatrix yang Skylar menjadi pemegang win rate terbesar dengan 83,33%. Wow, Di total. Wow. Berarti secara keseluruhan. Secara ya. keseluruhan. itu angka yang besar. 83 loh. Kita main raya susah 83%. Saya 6 dapat 60%-nya keringetan udah itu. Susah ya, tapi kita akan lihat Pirata lain akan di ban menuju ke arah Baxi ya.
dan akan dijawab langsung oleh teman-teman dari Aura Fire. Mengingat ini belum terlihat adanya juga dari Gold Laner atau mungkin jungler. Karena ini masih fleksibel banget sih ini penempatan Esmeralda dan juga Machanya. Ini kan terjadi plot twist ya si Om Wawa. Bisa jadi sih, bisa Esmeralda ya, cuma sebagai jungler atau kalau enggak ya kita bisa melihat akan ada duel assassin yang terjadi Lane of Dawn sebentar lagi. Ya karena sejauh yang terbuka juga kan assassinnya Link masih ada, Lancelot masih ada, dan ini kan baik dari High dan juga baik untuk Albert ya, mereka juga adalah user assassin. Oke, tapi last ban yang akan dilakukan oleh Aura Fire. Mengingat akan menutup ke arah Popo. Benar-benar Skylar menjadi target yang memang harus dihilangkan dari pemilihan-pemilihan hero-nya. Tapi dia melihat dengan dari Esmeralda, ada lagi Masha, plus bagian belakangnya dengan adanya Yip yang memang sudah ditaruh untuk bisa nge-cover dan mereka yang akan melakukan team fight. Tapi Skylar, backdoor Patrick tidak berlaku untuk RRQ. Bolehlah di kontes Patricknya. Sudah di kontes dan Patricknya berhasil didapatkan oleh Aura Fire. Yes, tadi kan dengan marksman yang dipick oleh RKOC, mereka menggunakan 3 rifle. Berarti setidaknya mereka butuh satu yang namanya waktu, yang kedua mereka butuh badan di garis depan. Badannya sebenarnya udah punya. Punya Esmeralda, ada Masha. Nah, sekarang dari Aura mereka belum punya jawaban karena untuk berhadapan dengan dua ini mereka butuh instant. Yap, satu bobbers. Balmon sudah di-ban. Karina masih bisa ada opsinya sekarang untuk cari true damage-nya dia. Dengan ada Valentina, Pakito, dan juga Petri, apakah mereka akan menambahkan lagi magical damage sejauh ini? Karena Julian pun masih free aja. Oke, tapi memang ini bisa mendapatkan di bagian depan. Ternyata untuk kali dengan dari Ruby Plus. You cannot. Wow. Amen. Ini yang kita bilang dari Aura Fire. Hero Dia instan. ketebak. Iya. Emang. Hero instan yang Oh, tadi butuh udah tadi yang bilang instan, Om Wawa. kan? Iya. Butuh instant. Amon jawabannya. Tapi Amon ketemu Masha ya, bisa Iya. dibilang cuma sia-sia sih kalau pas handle shot-nya. Setuju sih. Kalau lawan Esmeralda ya, Kenapa selama sama? basic attack-nya kena 3 kali, itu masih bisa. Kalau nggak kena, stack-nya nggak dapet buat pasifnya dia nggak bakal bisa Semua. mainin handle shot. Plus plus nanti ya kita akan lihat momen apakah dengan mode style yang dia miliki, dengan mode menghilang dia miliki, pastinya itu juga tidak terdeteksi dari log hero. Itu harusnya bisa membuat pergerakan dari Amon bisa selamat nih. Yes, kalau selamat bisa, tapi Stardust Dance kan dia kan area. Nah, itu lagi. Area dan Itu juga nggak lagi. perlu target hero. Ini yang susahnya, kalau kita pakai Amon, kita harus menghindar dari Esmeralda. Dan Nah, ini Oh iya bener. Cuk. SB jungler Cowoknya bisa jungler. bisa jungler juga. Mashanya yang di roam. Wow, ini benar-benar masih balik lagi ke plot twist, dibalas plot twist ya. Tapi yang pasti ini dia match yang pertama kita di game yang pertama akan segera dimulai. wow, ini di belakang kita sepertinya udah pada panas-panas banget nih penonton dari Amelana. Coba suaranya dulu dong. Nah, mungkin kalian ada yang di luar sana juga udah mendengar ya bagaimana kemeriahan. Jadi sekali lagi sebelum kita menuju ke Land of Dawn, MPL Arena berikan tepuk tangan. Yes. Dan pasti ini dia pertandingan di game yang pertama. Lihat Aemon dan ternyata cowoknya bakal di tangan Albert. Ya, jungler cow. Jungler. Dan bakal susah sih untuk bisa diganggu juga. Cuman ya balik lagi tanpa flicker dia tidak bisa kagetin musuh. Yap. Cuma dia bisa nge-rap langsung ke musuhnya dari jungle-nya ya, masuk jungle lawan. Oke. Dia bisa memberikan gangguan. Plus dia setidaknya punya beberapa soul skill yang bisa membuat dia bersih lagi nih. Ya. Dari area legendary Rondonya, Sunbonya bisa menyelamatkan, dan plus dia juga bisa menemani sekaligus mengganggu. Oke, seperti biasa dari masing-masing jungler akan langsung mengisi ke area monster jungle yang mereka Dua isi. langsung memberikan beberapa hero untuk bisa membantu pula ke arah high yang sedang Cuy. melakukan farmingan. Yes, dan kalau kita lihat juga di sini aku sempat teringat ya kayak katanya cowok itu memang satu hero counter bagi Pakito jungler. Tapi ini kan Pakitonya bukan di jungler ya. Betul. Balik lagi, tapi kita akan melihat juga Godiva yang udah sneaky juga di area rumputannya. Finn coba untuk merangsak masuk ke area jungle milik seorang Hai, tapi belum ada informasi yang disampaikan. Lavi udah mencoba untuk rotasi menuju ke arah midnya. Dan bahkan kali ini tidak ada kontes di area Little Wonder-nya bisa didapatkan dengan cukup mudah bagi seorang Hai. Yap, itulah yang mungkin nantinya harus digarisbawahi juga untuk Banana ya. Coba lihat pergerakan dari Fluffy jauh lebih cepat lagi dengan hero yang digunakan Pakito. Clear minionnya cepat, dia langsung menuju ke area mid. Dia membantu rekan-rekannya, sementara tadi untuk Banana agak sedikit tertinggal di belakang. Dan fun fact, ini kali ketiga Chow Jungler muncul dan sebelumnya dipakai oleh Pedro dan Janakini. Tapi Godiva hampir saja mendapatkan sebuah pick off yang mengerikan. Dan itu efek teror dari Valentina yang memang cukup mengganggu ya. Iya. Kita tahu yang pasifnya dia 0,7 second. Banana Dengan apa? adanya teror nantinya. Dan balik lagi dari Pegang Pakito yang jatuh. memang bisa cepat banget Skillnya untuk gimana? clear wave. Yap.
Dan tadi untuk fight di Little Wanderer itu ada 4 orang loh. Kalau memang harus diprotes oleh Aron, kemungkinan besar mereka bisa tumbang. Karena mereka cuma 3 pemain. Berdasarkan ini balik lagi dengan satu rotasi dari Fluffy yang cukup cepat. Yang nantinya mungkin lama-kelamaan ini Banana harus jauh lebih mempercepat lagi bagaimana itu cutting minionnya, clear wave minionnya. Coba lihat sekarang ada Finn yang langsung diserang aja oleh 2 orang sekaligus, tapi turtle-nya sudah terlihat dan Banana membayang-bayangi mereka. Iya, dan lihat ini 2 hero yang cukup tepat, tapi ternyata first blood tercipta. Facehugger terculik di arah tengahnya dan membuat kali ini Hiroshi mencoba untuk set up kepada turtle yang pertama. Meanwhile, Finn yang mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Hai dan gak dikasih jalan untuk menuju ke turtle Finn-nya. Yap, battle pertama menjadi milik dari Hiroshi, tapi kita lihat Skylar-nya. Gila. Harus Memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi dia pun harus membayar dengan 1 nyawa yang harus dia tukarkan pula. Wow, cukup punya kalkulasi yang matang ya, tapi memang balik lagi lihat juga dari emblem yang digunakan Om Wawa. Yes, dan juga dulu untuk emblemnya sendiri Weapon Master. Ini untuk Kabuki tadi, sedangkan Electro Flash ini dipakai oleh Irithel, dan wajar saja karena memang Irithel ini harus butuh movement speed untuk mengisi pasifnya dia. Yep. Biar bisa double attack. Wah, ini dia high-nya. Bisakah dia berjuang untuk bisa selamat dari arah tersebut? Karena Kabuki pun dengan Bennett yang dia punya masih bisa menyelamatkan pergerakan dari high dan juga satu clear wave minion yang sangat cepat dia lakukan. Yes, dan Thunderclap-nya juga belum terlalu berasa ya dari seorang Finn-nya. Meanwhile, in the middle lane kita lihat ada sebuah offender yang ditujukan kepada seorang Albert, tapi sayangnya masih belum berhasil untuk menciptakan koin eliminasi tambahan untuk Aura Fire. Yap, sebuah sunpo yang sangat baik tadi dilakukan oleh Albert, tapi Jet Kundonya. Namun untuk kali ini ada reroll berhasil langsung dikeluarkan begitu saja. Albert yang berhasil tertangkap basah. Finn-nya di bagian belakang langsung aja merangsang masuk dan juga memberikan damage dan juga gangguan agar Facehugger bisa langsung dihancurkan. Tapi Valentina yang berhasil pula langsung diamankan. Namun untuk kali ini Godiva seorang diri bisakah dia kabur dari hal tersebut? Karena Godiva berjuang sorry dan Amonnya datang untuk memberikan bantuan plus Fluffy entah dari mana datangnya. Gila Raul. Endless Shard-nya sakit banget. Finn hilang tapi ditukar dengan 2 member dari Aura Fire. Wow, kali ini unstoppable fight udah mulai terjadi di menit-menit awal. Iya, dan juga inilah yang kita nantikan mungkin karena dari Aura Fire mereka adalah tim yang kuat untuk 5 menit yang pertama, dan KDA mereka masih tetap berjalan juga. Sejauh ini kita melihat tentang burst damage yang diberikan oleh Hai ini harus bisa berjalan terus menerus juga karena mumpung dari Finn sendiri tidak terlalu kuat. Itu berbahaya loh. Masuk ke late game dengan Orang adanya build Guardian dan Hell mungkin dengan toilet armor nantinya Masya bakal susah banget untuk bisa dikembangkan. Dan juga tadi MU yang digunakan Lah. oleh Facehugger sangat baik. Ada reroll manipulation yang diamankan hingga bisa mendapatkan pula ke arah dari Chow-nya yang digunakan oleh Albert. Tapi sekarang turtle-nya sudah muncul kembali. Mereka akan melakukan pertempuran di area tersebut ya. Ini kan ada kontes. Siapa Turtle yang yang- kedua kali ini Aul. Terlihat Banana nggak bisa lagi untuk pulang karena Endless Shard-nya Kone kali ini. Kita lihat dengan 4 member yang tersisa dari arah Hiroshi bakal coba untuk konten ke arah turtle yang kedua, tapi ada Mopedet meng-cancel 1 yang dari Malaysia, tapi Albert berhasil untuk menyelamatkan turtle. Jadi bahkan 2 Dragon menuju ke arah belakang, belum ada power lebih lagi, tapi lihat dari seorang Hai-nya mencoba untuk digaruk lagi karena Finn gak bakal melepas buruannya, tapi Hai masih bisa mundur ke arah belakang. Oke, Hai-nya mencoba untuk bisa memaksakan keadaan, tapi Finn terlalu berada di depan. Plus dia pun berhasil untuk memberikan backup terhadap rekan-rekannya dan juga mengusir pun, tapi Clay-nya harus mengeluarkan flicker agar bisa kabur dari area tersebut. Pertempuran yang terus-terusan terjadi, tapi networknya coba lihat hanya ada perbedaan sekitar tidak ada untuk kali ini. Ya tapi aku bisa Sengit bilang ya. sini ya bahwa dari gold lane ini lumayan tertekan untuk Beatrix dari Kabuki ya. Karena dia punya skill light plate di mana biasanya dia cuman punya langsung Hunter Strike. Yap. Ada Hunter Strike di sana sekarang, dan dari si Skylar sendiri masih dengan skill light plate, masih juga dengan 1 buah Windtalker, dan ini bakal mengarah ke Scarlet bisa. Dan itu yang bakal dicari juga. Attack speed. Attack speed, Buat critical, Irithel, betul. heavy crossbow-nya akan menjadi nightmare, akan menjadi mimpi buruk. Tapi Banana, wow, coba lihat hanya ada sedikit HP yang tersisa di dalam tubuhnya. Terjadi pertempuran di area HP barusan. Ada pergerakan yang memang langsung dilakukan. Clay-nya pergi ke arah mana, di mana dia ada info sebelumnya. Kalau flicker sudah dilakukan, tapi untuk Valentina kali ini mendapatkan sebuah balasan yang begitu berarti karena dirinya terpick off duluan. Iya, tapi kalau Diva kali ini one last hit gak bisa lagi untuk selamatkan heavy crossbow dari Skylar. Menembus relung hati dari seorang Godiva dan membuat dia harus tumbang juga. Tapi Hai kali ini bakal menjadi seorang target operasi bagi seorang Finn. Finn gak ngelepasin zonasi yang dilakukan. Wow. Ini boleh-boleh, plus Irithel-nya tak bagaimana
juga di area satu, tapi sekarang ada balasan dilakukan. Walaupun damage-nya belum begitu terasa, namun Skylar udah mulai maju ke bagian depan. Skylar-nya berhasil, tapi langsung untuk 1 poin kill-nya diamankan oleh Kasih Jim. dulu. Yes, dan itu dia. Yang udah tumbang juga ada kompensasi di mana satu altar turret di arah bottom lane tadi berhasil juga untuk dihancurkan ya di tangan seorang Fluffy. Tapi Turtle yang ketiga kali ini udah muncul di line of down pastinya. Udah mulai di set up oleh seorang Albert kali ini, tapi Godiva udah mulai hadir. Mencoba untuk menghampiri saja keberadaan Albert yang kali ini mencoba untuk set up, tapi Ammo Vendor kali ini juga udah mulai connect dengan adanya satu retribution yang lagi-lagi on point. Albert berhasil untuk men-secure karena Turtle yang ketiga. Oke, mereka pun mundur kembali menurunkan lagi temponya. Udah dapet turtle cukup. Untuk melakukan inisiasi selanjutnya, mereka setup dulu. Ya, dan juga 3 turtle ini udah lebih daripada cukup juga ya, apalagi untuk di top lane-nya. Turretnya bisa diamankan oleh gold laner, yaitu si Skylar. Jadi, untuk sekarang, Skylar ketika sudah mulai bertukar posisi juga, dia udah sedikit lebih nyaman, apalagi item-item yang dimiliki oleh Eritel ya. Kita tahu, ini adalah marksman yang sangat-sangat bergantung dengan item. Kalau memang dia sudah punya itemnya, damage yang bakal diberikan oleh dia bakal berkali-kali lipat. Belum lagi, garis depannya ada Finn, ada Chow, Iya. ada Banana juga. Ada waktu tambahan yang mereka bisa punya, tapi hai! Ditabrak dan hai-nya belum menghilang, tapi Albert mencoba untuk langsung mengejar ke arah Vesager. Agak sedikit terpisah dari pertempuran, tapi Fluffy seorang diri, ada 3 player berada di belakangnya. Masih bisa selamat Fluffy-nya. Membawa mereka nge-buying time pula, dan Godiva, coupling yang dilakukan berhasil sejauh ini. Oke, kali ini dominasi udah mulai diperlihatkan ya dari RRQ Hoshi. Tapi lihat di arah bottom lane, Fluffy akan menjadi targetnya. Tapi Fluffy bergerak mundur aja dan merelakan satu outer turret di arah bottom lane-nya hancur di tangan seorang Skylar. Yap, outer turret kembali berhasil dihancurkan. Network untuk kali ini cukup jauh. Dimana tadi hampir bisa dibilang tidak ada perbedaan, tapi beberapa saat kemudian udah ada sekitar 2000-an lebih Om Wawa. Nah ini sedikit lebih sulit sih buat Aura Fire ya. Mereka harus bisa menembus lini belakang, tapi sebagai jungler assassin, Hai agak sulitnya karena di HP dia tipis. Yap, kalau dia coba untuk nabrak di sebelah-sebelahan dengan Esmeralda, bakal sulit banget. Belum lagi, Finn ini selalu ada, lihat. Finn selalu nempel ke arah dari Hai. Iya. Nih, kali ini Fit dengan satu romer yang digunakan masih aja. Oke. Iya, Dia lupa akan base-nya, dia lupa akan area farming. dia zoningnya sampai Buff Brawl. Iya. Jauh. Zoningnya memang dari tadi bisa dibilang mungkin dengan adanya 9 menit waktu kemudian kayak 8 menitnya dia ada di area dari Aura Fire deh. Setuju banget, tapi lihat Fluffy kali ini bakal coba untuk menghancurkan satu inner turret yang ada bottom lane, tapi Falling Star Moon dengan begitu sigapnya Banana coba untuk nge-clear wave minionnya, dan ini dia Lord yang pertama, Lord yang belum in-hand udah muncul juga di line of down. Tapi lihat Finn kali ini bakal coba untuk dipanis, bakal coba untuk dicicil-cicil aja meanwhile Fluffy masih mencoba untuk mengganggu area pergerakan dari seorang Albert. Nih Fluffy bener-bener pede banget, dan Fluffy sangat-sangat mengganggu sekali untuk membeli waktu ya. Tapi Amonnya berhasil langsung dihancurkan. Namun Lord yang pertama malah diamankan pula oleh Patrick. Ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan dari Arkeosi. Tapi pertempuran kembali terjadi bagian tengah. Ada flicker langsung dikeluarkan. Godiva berusaha untuk bisa nge-buying time. Dia berusaha untuk membeli waktu tambahan, dilompatin dengan Falling Star Moon, dan ruginya dihancurkan. 3 player hilang dari Aura Fire, tapi ditukar dengan adanya Lord yang pertama kali ini dari RRQ Hoshi. Belum bisa menyelesaikan gamenya dengan begitu cepat. Masih ada satu nafas yang lebih panjang lagi untuk Aura Fire pastinya. Dan kalau kita intip dari itemization, Om Wawa, Ya, BOD untuk Beatrix tadi bisa Iya. memberikan damage yang besar ya ke arah dari Lord juga. Scarlet Phantom dan Wind of Nature ternyata 3 item di sini. Untuk Skylar ini duel gold type bakal terjadi sebentar lagi. Oke, Albert sendirian ada damage yang masuk ke arah tubuh, tapi ulala, Sunpo-nya menyelamatkan hari dari Albert. wow, Shunpo memang ya save the day banget. Tadi juga dia sempat kabur dari sergapannya Godiva dengan Shunpo-nya, tapi satu Lord yang berhasil untuk disecure oleh Kabuki juga kali ini masih bisa disecure. Tapi lihat dengan adanya Falling Star Moon ke belakang, ditahan lagi dengan adanya supply pada Kabukinya down. Tapi lihat dari manipulation gak tergapai kepada seorang Vesander, tapi Wave Dragon connect kepada seorang Godiva. Kali ini gak bisa kemana-mana lagi karena lihat heavy crossbow dari Skylar berhasil untuk membanis seorang Godiva. Oke, cuman dengan adanya team fight barusan yang terjadi nih, satu hal di bagian atas, web minion berhasil dihantarkan. Walaupun untuk kali ini Banana sangat baik sekali pergerakannya, Muawa. Dia tahu, dia notice akan hal itu, dan satu inner turret sepertinya kalau memang berhasil dia pertahankan, ini adalah kerugian yang sangat-sangat besar untuk Aura Fire. Tapi sepertinya inner turret itu berhasil tumbang. Iya, dibalas objektif ya untuk dari Aura Fire sendiri nih. Dan dengan adanya satu defense ya dari Banana yang cukup cepat juga,
juga, tapi memang balik lagi. Tadi sempat pick off lagi, lihat dengan ada Swarm Dragon lebih ke sekarang high, disambut dengan ada satu Real Manipulation juga dengan Endless Shark masih belum bisa memberikan damage balasan. Tapi high dalam ancaman, gak bisa lagi bertahan. Banana berhasil men-secure satu poin eliminasi tambahannya. Wah, Banana terlalu maju sendirian di depan dari Fluffy. Coba lihat, begitu baik Renner apatinya sudah masuk pula ke dalam tubuh dari Retail, dan sekarang waktunya untuk pemain di Aura Fire akan melakukan balasan gak, karena mereka melakukan tekanan berada di sentral turret yang dimiliki oleh Aura Kyoshi, walaupun mereka sejauh ini belum bisa menembusnya. Iya, ini objektif banget dari Aura Fire ya. Ya, dari Aura juga tadi dari Amonnya sebelah-sebelahan dan Esmeralda itu susah. Dia nggak bisa hilang akhirnya. Nggak bisa hilang, tapi untungnya juga memang masih ada Kabuki. Balik lagi dengan Beatrix, Wesker Mod atau dengan Rennernya dia. Masih dalam banget. Dan kalau memang ada ke satu pemain dari Archivos, ini cepat banget untuk mereka bisa tumbangkan. Ulala, oh my god! What? Itu satu Wesker. Thunderclap sempat menghilangkan beberapa HP dari Kabuki, tapi Wesker damage-nya jauh lebih besar. Dibalaskan dengan Wesker, jahat banget damage yang dihasilkan lewat satu hal yang kita lihat barusan, dan Lord sudah terlihat di bagian bawah high-nya beserta dengan Pesager. Mereka fokus untuk bisa mendapatkan Lord tersebut, sementara Godiva dan juga Fluffy mereka membuat sebuah benteng. Banana akan ke lompat ke bagian depan, tapi untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari Aura Fire tanpa adanya kontes lewat sebuah perimeter yang mereka ciptakan begitu baik. Yes, wow. Dan kali ini satu minion ini juga akan berjalan menuju ke arah outer turret di arah middle. Masih coba untuk dipertahankan, mengingat di sana masih ada 5 member yang siap dari RRQ Hoshi. Tapi lihat damage deal, Facehugger dan juga Fluffy. Ini gede banget sih. Yang pastinya yang membuat tadi dari RRQ Hoshi juga agak sedikit kelimpungan. Ini udah harus diwaspadai dong ya. Iya. Baterainya udah nggak boleh diketin banget nih. Iya, nggak boleh jaraknya terlalu dekat ya. Iya. Tapi kalau kita bisa mention nih, Fluffy tugasnya bagus banget. Dia dari tadi ngerapiin wave minion untuk Aura Fire. Jadi bisa nge-push-nya barengan Trillian. Iya, Dia jalan. manfaatkan semuanya ya. Dia punya mobilitas, dia punya kecepatan untuk clear wave minion, dia melakukan rotasi terus-terusan. Dari case factory kita lihat, Banana sejauh ini sepertinya belum mengikuti pula bagaimana pergerakan dari Fluffy pergi. Reward manipulation langsung dikeluarkan begitu ya, tapi Pin terjebak di bagian dalam sendirian. Bisakah langsung keluar? Namun untuk Banananya berhasil kabur dari tersebut, tapi Godivanya mencoba untuk langsung memancing, membawa pergerakan Pin agar masuk ke dalam jeruji ataupun sebuah jebakan yang mereka ciptakan karena Pinnya satu hit terakhir, tapi tidak terkena. Albertnya pun berhasil selamat sejauh ini karena Banana sudah tahu memberikan sebuah coveran, dan Banana menjadi korban. Skylar-nya hadir, ada WoE di dalam tubuhnya. Skylar berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah luar dan pertempuran yang terus terjadi. Wow, Skylar kali ini bakal coba untuk melarikan diri, tapi lihat dari Aura Fire juga gak akan melepaskan buruan ya. Skylar masih bisa untuk recall terlebih dahulu dan menyelamatkan dirinya, tapi juga karena Finn memanggil dan juga memberikan satu informasi. Skylar kali ini bakal coba untuk mundur, dan Finn hanya memberikan sebuah perimeter aja, sebuah waktu aja untuk Skylar bisa mundur. Tapi lihat, 3 base turret dari RRQ Hoshi kali ini udah hancur semua. Yes, ini kekuatan dari Aura Fire. Mereka tahu banget kapan untuk mundur juga. Apalagi tadi sebenarnya Kabuki udah dipukulin dengan 3 hero langsung. Tapi Wind of Nature masih sempat untuk menyelamatkan Kabuki. Lihat dia didamping Banana, kena Albert, dan akhirnya Skylar ngeliat adanya potensi untuk langsung kejar ke bagian belakang. Di bypass semuanya oleh Skylar, fokus untuk menumbangkan Kabuki. Kalau enggak, itu udah bakal tumbang, pasti bakal selamat. Itu Godiva untung ada immortal ya. Masih selamat loh dia bawa. Masih ada nyawa kena. Hey, apa itu barusan? Dimana mau offended-nya? Ternyata belum terlalu on point. Iya, mau coba untuk ganggu ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Albert pastinya, tapi kali ini udah mencoba untuk sedikit-sedikit dari arah rumputan. Banana bakal coba untuk jadi target operasi. Lihat Endless Shark-nya sakit banget. Banana gak bisa lagi untuk selamat, dan 4 member tersisa dari RRQ Hoshi. Dan dalam 15 detik lagi, Lord yang sudah enhanced akan muncul di knockdown. Itu damage seperti apa yang barusan kita lihat, dan itu Esmeralda loh. Iya. Ya kita tahu bagaimana tembok besi yang memang bisa dibangun oleh Esmeralda di dalam tubuhnya rontok, Om. Yes, dan juga dengan hilangnya Banana, berarti di sini nggak ada badan garis depan Arceus ya. Lordnya bakal menjadi salah satu Lord yang bisa dibilang gratis, kategorinya gratis. Efek domino bakal seperti ini, berarti Lord akan menjadi milik Aura Fire tanpa adanya kontes. Kekurangan kuantitas player, mereka hanya 4 player saja berbanding dengan 5 yang sudah standby. Mau nggak mau. Iya. Dan ini susahnya buat Arceus sekarang. Kita tahu power dari Aura Fire adalah ketika mapnya sepi, semua ada dalam rumput. Siapa yang berani? Esmeralda masuk aja kayak tadi langsung. Apalagi untuk yang tipis. Paling yang bisa masuk sekarang memungkinkan itu adalah Finn. Iya.
Sementara kalau punya kita 3 kali lihat, ya. sementara kalau kita lihat ke sebelah, untuk marksman ini sangat berharap apabila orang berkumpul. Tapi itu tidak dilakukan oleh player dari Aura Fire. Mereka dari tadi bersembunyi terlebih dahulu, tapi reload manipulation. Clay-nya udah langsung dikeluarkan. Pin-nya hanya 1 bar SP lagi, tapi Fluffy masih bisa selamat. Immortalnya pecahkan, Kak Fluffy selamat dari tersebut, tapi Fluffy masih bisa pergi. Mereka semua masih berada di dalam area pekarangan rumah yang dimiliki oleh RRQ Oshi, dan barusan Way of Dragon yang mendapatkan pelanggaran Valentina, tapi Pin dibalaskan begitu saja. Dilompatin, ada satu Palistar muda akhirnya tertangkap basah. Shutdown pun langsung dilakukan. Skylarnya menjadi seorang pemburu, di mana dia langsung berburu siapapun yang ada di depan pasti akan terkena efek negatif. Namun Kabuki memberikan sebuah efek wise karena begitu menyakitkan, tapi Kabuki pun dengan tactical reposition dia harus mundur terlebih dahulu, tapi dari berbeda. Godiva coba lihat berjuang seorang diri. Fluffy pun langsung hadir. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama? Namun sepertinya akan langsung dipaksakan begitu saja. Fluffy masih bisa pergi, masih selamat, tapi dikejar oleh Clay. Yes, dan Fluffy Skylar masih Ice. survive, masih bisa Gila, mundur. Tapi Fluffy lihat, mah. base yang tersisa dengan setengah HP-nya lagi masih mencoba untuk bertahan dari RRQ Hoshi. Fluffy ngeliat. Skylar dengan item yang udah mumpuni, oh bahwa ini udah menggila banget. Sudah sampai punya full Fluffy item ya, dan Iya. Kabuki bahkan dengan Husklow-nya. Sekarang dia udah gak perlu pulang sama sekali. Tinggal cari opening, masuk dalam rumput. Apakah ada pemain Arkehoshi yang balik lagi jalan sendirian? Nih, coba lihat dari sisi Itemnya? itemnya. Gila, Sudah full ya. Udah full lengkap sih itu Masuk item pakai lengkapnya itu buat baru, Bos. marksman itu ada di Bahkan Skylar. Udah Ada nyeker. Windtalker, Betul Scarlet, Itu. Berserker, Udah nyeker. BON, Melodic. Anjir, udah Udah nyeker. nuker dengan Iya. Immortal juga. Dengan satu sepatu yang mungkin nantinya Pixie akan diganti lagi ya, tapi untuk Skylar, Nah, Immortalnya diganti sekarang. Immortal diganti. Plus sekarang untuk Patrick dia punya Asklaw loh, akan jauh lebih Bisa pede mati lagi untuk itu. 1v1 situation dengan siapapun, karena kita tahu lifesteal pasti akan kencang sekali. Apa sih? Kencang banget, jadi lebih sustain, dia lebih bisa bertahan dan juga tetap bisa memberikan damage yang dengan item seperti ini ya udah siapa yang mau mendekat. Ya, bahkan dari high sendiri juga dia full burst damage. Defend Sama blade. itu. Ada Genius One. Item jahat semuanya. Calamity Reaper. udah Calamity berarti. full damage banget. Oke, ini lah mungkin akan ini yang menjawab ya. Setelah mungkin defense-nya dihancurkan dengan ada Genius One, ada true damage yang bisa dihasilkan oleh Calamity Reaper. Mungkin dengan darah-darah putih yang dimiliki oleh Heralda juga tidak akan dihiraukan jadinya. Ya, tetap sih bisa di-burst masih pada Esmeralda. Tapi ya syarat dan kondisi ya. Iya. Esmeraldanya harus di Syarat dan kondisi ataupun syarat dan ketentuan berlaku ya. Betul, terms and condition apply ya. Tapi di sini Lord yang sudah evolve sudah muncul juga, dan lihat itu basic attack dari Rennernya aja ke Albert udah segitu menyakitkannya ya, dan udah mulai di zoning out juga dari teman-teman Aura Fire kali ini, begitupun dengan adanya Finn dari RRQ Hoshi pastinya, karena ini kalau misalkan dari Lord evolve ini dapat di tangan Aura Fire, Yep. ini bahaya banget untuk RRQ Hoshi. Ini lore udah evolve. Kita tahu lore evolve akan ada tambahan damage lagi yang Iya. bisa diberikan apabila mereka bisa mempertahankan lore tersebut. Namun, ada retribution itu adalah hal yang paling digemari pula oleh Albert. Albert sering banget dari head to headnya, sering banget untuk memenangkan dari pertarungan tersebut. Masih ditahan lore-nya. Yes, masih ditahan dan ditarik ke arah pekarangannya dan di reset begitu aja, gak mau melakukan komitisasi ke arah Lord yang sudah evolve ini, masih menunggu momentum juga karena Finn yang udah bersiap juga dari RRQ Hoshi bakal coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk melakukan konten, mengingat dari turtle demi turtle yang tadi udah kita lihat juga, retribution dari Albert berhasil untuk men-secure, dan kali ini akankah game break dari Aura Fire? Ya, harusnya banyak stopper yang bisa dilakukan. Plus, Albert, tapi ada pertempuran di area yang berbeda loh. Coba lihat Fluffy-nya. Berusaha untuk bisa mendapatkan pula ke arah Skylar. Tapi Fluffy sekarang udah mulai hadir kembali. Tapi dikejar habis-habisan. Lord-nya ke reset dan mereka masih bisa bertahan. Tapi Finn terlalu dalam hingga mengakibatkan mereka kekurangan play, dan Fluffy-nya masih bisa bertahan dengan 6 assist yang dimiliki dari Real Madrid di bagian belakang. Facehacker yang berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Ternyata itu adalah Igim yang memang tertangkap pula. Ini benar-benar dengan Winter Tech, jadi masih bisa selamat, dilompatin dengan ada satu kali Starmu dan hilang sudah Facehacker. Tapi Lord ya kemungkinan akan menjadi milik dari Aura. Iya, karena kita lihat dua member hilang dari RRQ Hoshi. Ini bukan hal yang baik juga untuk melakukan adanya konten. Dan ini dia, Lord Evolve di menit ke-21 berhasil untuk di-secure untuk Aura Fire. Ya, itu team fight yang bagus banget tadi karena dari high-nya dia benar-benar diincar Ya. dan dia masih bisa selamat tarik ulur. Karena dia masih ada invisible armor juga, masih bisa menghilang untuk ammo, dan itu cukup annoying. Dan karena memang terlalu komit tadi tumbangnya dari Finn, berarti nggak ada lagi dong yang bisa nahan damage besar seperti dari Endless Shot-nya, yang kedua juga dari Flash.
Oke, tapi Lord Evolve kali ini juga udah mulai dikawal ya, karena Godiva bakal jadi garda terdepan untuk Aura Fire. Begitu ada Kabuki di arah belakang, udah mulai Sini. bersiap, kali ini Lordnya juga udah mulai masuk. Yap, ini Lordnya udah standby di dalam, mereka sudah ready pula. Tapi Skylar, heavy crossbow-nya sudah terlihat kan langsung digunakan karena banana menjadi orang terdepan. Tapi Finn, sakit banget damage-nya. Memaksa keadaan sepertinya karena sekarang mereka pro player dan juga ada satu lagi Renner rapat yang masuk ke dalam tubuh dari sekarang. Tapi Milon Celebration melindungi pergerakan mereka, melindungi rumah mereka sejauh ini karena Clay menahan di area tersebut. Habis sudah efeknya, habis sudah. Tapi banana berjuang seorang diri bagian depan dengan sedikit lagi damage yang bisa aja menembus ke arah pertahanan tubuhnya. Dan juga Pesaretnya terbuka dengan begitu karena waktunya. Pesaret hancur. Aura Fire mendapatkan game yang pertama. Wesker late game. Kabuki berhasil untuk memfokuskan menuju ke arah base-nya dan game yang pertama. Dengan begitu sengit, Aura Fire men-secure poin pertamanya. Yes, masih di pembukaan kita ya. Ya. Tapi sudah cukup panas juga. Yap. Dan dibawakan sampai dengan ke late game seperti ini memang power dari Wesker yang